Shalom, puji Tuhan di hari yang berbahagia ini kita bisa berjumpa lagi dalam perenungan firman Allah di hari ini. Kita percaya ini semua karena berkat dan pertolongan Tuhan saja. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan untuk kami kembali akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah kami dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita di hari ini saya ambil dari Filipi pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-11. Firman Allah berkata demikian. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikian kebenaran firman Allah hari ini yang mengajar dan menasihati kita penuh dengan buah kebenaran. Itulah yang menjadi kerinduan Tuhan bagi jemaat yang ada di Filipi pada waktu itu, supaya hidup mereka penuh dengan buah kebenaran. Dan demikian juga kerinduan Tuhan bagi kita sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya kita penuh dengan buah-buah kebenaran, supaya hidup kita menghasilkan buah-buah kebenaran. Karena itu sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena apalah artinya suatu pohon kalau pohon itu tidak ada buahnya, maka pohon itu tidak berguna dan tidak ada artinya. Demikian juga hidup kita bila tidak ada buah kebenaran, buah-buah kebenaran dalam hidup kita, maka kehidupan kita tidak ada arti dan tidak ada gunanya. Karena itu sangat penting sebagai umat, sebagai orang percaya untuk kita terus berusaha dalam hidup kita supaya kita penuh dengan buah kebenaran. Jelas sekali dalam ayatnya yang ke-11 dari pasal 1 kitab Filipi, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Jadi penuh dengan buah kebenaran itu hanya oleh pertolongan Kristus, hanya oleh campur tangan Kristus saja, sehingga saudara dan saya bisa penuh dengan kebenaran. Dan bila saudara dan saya hidup penuh dengan kebenaran, maka itu memuliakan Allah dalam kehidupan kita. Lalu pertanyaannya adalah gimana caranya supaya kita bisa penuh dengan buah kebenaran? Apakah yang saudara dan saya buat? Apakah yang saudara dan saya harus lakukan dalam hidup kita supaya kita penuh dengan buah kebenaran? Setidaknya ada 3 hal yang saya amati dari firman Allah di Filipi pasal 1 ayat 3 sampai 11. Yang pertama dalam ayatnya yang kelima, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Paulus tak henti-hentinya menaikkan syukur kepada Tuhan karena persekutuan dalam berita Injil yang dilakukan oleh jemaat yang ada di Filipi. Jemaat Filipi berkoinonia dalam berita Injil. Sekalipun jemaat Filipi tidak melaksanakan pemberitaan Injil, tapi mereka memberi sokongan, dukungan kepada para pemberita-pemberita Injil. Sehingga mereka dikategorikan sebagai jemaat yang koinonia dalam berita Injil, yang ada persekutuan dalam berita Injil secara khusus yang dilakukan oleh Paulus. Ketika kita ikut serta dalam berita Injil, ketika kita berkoinonia dalam berita Injil, maka saya percaya itulah hidup yang penuh dengan buah kebenaran. Dan itu yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Kalau kita tidak bisa pergi memberitakan Injil ke daerah-daerah tertentu, suku-suku tertentu, tapi saudara dan saya bisa mendoakan para penginjil, para misionaris yang diutus ke daerah-daerah tertentu, atau saudara dan saya memberi sokongan, dukungan
dalam pemberitaan Injil, maka saudara dan saya sudah ada pada persekutuan dalam berita Injil. Saudara dan saya sudah berkoinonia dalam berita Injil, dan ketika saudara dan saya melakukannya, maka saudara dan saya penuh dengan buah kebenaran. Yang kedua, dalam ayatnya yang ke-9, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Kasihmu makin melimpah. Kalau kasih kita makin melimpah, maka itu adalah penuh dengan buah kebenaran. Itu berarti kita terus belajar dan terus kita berusaha supaya kasih kita makin melimpah. Supaya kasih kita semakin banyak hal yang saudara dan saya buat, lakukan, kerjakan kepada sesama kita, buat sesama kita dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Itu berarti bahwa kasih itu harus dilakukan dalam pengetahuan yang benar, bukan dalam pengetahuan yang tidak benar, sehingga kita tidak mengimplementasikan kasih secara salah. Supaya kita bisa mewujudkan kasih yang makin melimpah dalam kehidupan kita buat sesama kita, maka itu harus dilakukan dalam pengetahuan yang benar, jangan dalam pengetahuan yang salah. Seringkali kita mengimplementasikan kasih itu dengan cara yang tidak benar. Karena apa? Kita tidak punya pengetahuan yang benar. Jadi kita harus, kasih kita harus makin melimpah. Tapi harus dalam pengetahuan yang benar, jangan dalam pengetahuan yang salah, supaya kita bisa mengasihi dengan cara yang benar, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika kasih kita makin melimpah, maka itu bertanda kita hidup penuh dengan buah kebenaran. Yang terakhir dalam ayatnya yang ke-10, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Supaya kamu suci dan tak bercacat. Hal yang ketiga, supaya hidup kita penuh dengan buah kebenaran, maka kita harus hidup suci. Kita hidup tak bercacat di hadapan Allah. Itu yang kita terus usahakan. Walaupun kita harus akui bahwa kesempurnaan itu hanya milik Tuhan, tetapi sebagai umat kita terus belajar dan kita terus mengusahakan supaya hidup kita kudus di mata Tuhan, hidup kita suci di mata Tuhan, hidup kita tak bercacat di hadapan Tuhan. Karena ketika hidup kita suci, maka itulah hidup yang penuh dengan buah kebenaran. Tapi kalau hidup kita banyak cacatnya, hidup kita tidak betul, hidup kita tidak benar di mata Tuhan, maka tidak mungkin kita penuh dengan buah kebenaran. Jadi sangat penting dalam hidup kita setelah kita kudus suci secara posisi karena iman kita kepada Kristus, kita dikuduskan, kita terus belajar menjalani kehidupan yang suci, yang kudus di hadapan Tuhan secara praktek. Secara pengalaman hidup kita sehari-hari kita terus belajar dan terus berusaha supaya hidup kita suci, hidup kita tak bercacat di hadapan Tuhan, hidup kita berkenan kepada Tuhan, dan itulah hidup yang penuh dengan buah kebenaran. Allah yang punya firman ini berkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kami rindu supaya seperti jemaat di Filipi penuh dengan buah kebenaran. Kami rindu juga supaya hidup kami penuh dengan buah kebenaran. Karena itu tolonglah kami supaya kami ada dalam persekutuan dalam berita Injil. Tolonglah kami supaya kasih kami makin melimpah dalam pengetahuan yang benar. Tolonglah kami supaya kami hidup suci ataupun hidup tak bercacat. Karena itulah hidup yang penuh dengan buah kebenaran. Tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami dan sanggupkan kami untuk bisa melaksanakan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Secara khusus umat-Mu yang sakit, dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan beri kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.